Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah sekalian yang berbahagia, kajian kita masih surat Al-Waqiah. Yang lalu insyaallah kita kaji terakhir ayat nomor 74. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Jamaah, pengertian bertasbih tidak hanya sekedar mengucap subhanallah. Di samping kita mengucapkan subhanallah yang sebagaimana diajarkan Rasul setiap habis sholat 33 kali, maka bertasbih itu kita harus mematuhi apa yang diperintahkan Allah lewat Rasulnya. Itulah benar-benar nantinya kita dimuliakan Allah. Jadi tunduk patuh pada Allah, juga Rasul yang diutus Allah sebagai suri tauladan yang harus kita contoh dalam kehidupan ini. Maka dengan perbuatan yang betul-betul kita patuh terhadap Allah, itulah pengertian tasbih sesungguhnya. Tunduk patuh kepada Allah. Jemaah, kita lanjutkan ayat nomor 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Jemaah sekalian yang berbahagia, Allah menjelaskan pada ayat ini masih berkaitan dengan apa yang diciptakan Allah, dan Allah sumpah kepada ciptaannya. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka sungguh aku bersumpah dengan bintang yang diciptakan Allah. Begitu pula mawaqi', tempat terbitnya bintang, munculnya bintang, letaknya bintang. Semuanya yang ada di langit yang disebut bintang-bintang itu sendiri juga diciptakan Allah, dan Allah lah yang mengatur tempat-tempatnya. Tidak seenaknya sendiri bintang-bintang itu menempatinya, baik peredarannya pun diatur oleh Allah. Makanya dengan adanya aturan-aturan Allah tentang apa yang diciptakan Allah, baik itu yang disebut langit dan benda langit, maka bintang-bintang itu pun pasti masih ada kegunaannya. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Cuman kadang-kadang banyak orang yang menyalahgunakan dengan bintang-bintang itu dikaitkan dengan nasib
seseorang, dijadikan ramalan, inilah yang tidak dibenarkan Allah. Yang lalu sudah kita kaji, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Mulk, insyaallah ayat nomor 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah menjelaskan bintang-bintang yang di langit itu pertama dijadikan Allah zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi, kami perindah langit-langit itu dengan bintang-bintangnya. Manusia pun melihatnya tetap senang, karena dengan adanya bintang-bintang itu nampak keindahan langit yang diciptakan Allah. Di samping itu dijadikan Allah untuk melempar syaitan-syaitan yang hendak mencuri berita langit. Maka dikatakan Allah, wa ja'alna rujuman, rujum, untuk merajam. Kita sering mendengar kata-kata rajam yang dijadikan hukuman orang-orang yang berbuat zina, yang sudah berkeluarga, mungkin bahasa sekarang dengan kata perselingkuhan. Dalam ketetapan Allah dan Rasulnya, orang yang berbuat seperti itu dirajam, dilempari batu hingga mati. Maka Allah katakan juga bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, untuk merajam syaitan-syaitan, melempar syaitan-syaitan. Yang ketiga, hanya untuk menunjukkan arah. Dengan bintang-bintang itu manusia bisa menentukan arah mata angin, mana utara, selatan, barat, dan timur bila di malam hari. Tapi sekarang dengan teknologi yang canggih, manusia bisa membuat alat. Kita tidak lagi melihat bintang, hanya melihat kompas. Tapi dahulu nelayan maupun mereka yang di padang pasir akan pandai melihat bintang, akhirnya diketahuilah ini arah selatan, ini arah timur, pasti mengetahui. Selain daripada tiga yang dijelaskan Allah, apabila ada manusia menggunakan bintang menurut pemikiran manusia, tidak bisa diterima keberadaannya, seperti yang umum dijadikan untuk ramalan bintang, untuk nasib seseorang. Inilah dengan sungguh-sungguh Allah menyatakan sumpahnya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Betul-betul sumpah ini merupakan sumpah yang besar, yang azim, jika manusia termasuk kita-kita ini semuanya mengetahui. Lau ta'lamun, seandainya kamu mengetahui. Jadi diantaranya kalau kita perhatikan sampai Allah sumpah terhadap ciptaan-ciptaannya ini, sangat pentingnya
Apa yang dijadikan Allah sumpah itu, tapi bukan berarti yang tidak dijadikan Allah sumpah itu tidak penting. Yang perlu kita pahami, kalau Allah sumpah menyebutkan ciptaannya, kalau kita sumpah tidak boleh menggunakan ciptaan Allah demi bintang, aku berjanji, wah ini musyrik. Kalau Allah dengan wan najmi boleh di ayat lain seperti itu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Pada ayat yang kita kaji ini semuanya, kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah, yang mengatur adalah Allah, tidak ada ciptaan Allah itu berjalan dan bergerak dengan sendirinya menurut kemauan ciptaan Allah sendiri-sendiri, kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin sesungguhnya diatur Allah dalam kehidupan ini. Cuman tidak semua manusia, bahkan jin pun untuk mentaatinya tidak. Hanya sebagian manusia taat, sebagian yang lain mengingkarinya. Kenapa demikian para jemaah sekalian yang berbahagia? Karena Allah menjadikan manusia dengan ciptaannya yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, maka dari sanalah manusia cenderung mengikuti apa yang dimilikinya oleh dirinya manusia sendiri yang bersumber dari sifat fujur. Itulah yang manusia nantinya akan menjadi hina dan celaka di hadapan Allah. Makanya ayat yang kita kaji nomor 76, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Jadi sumpah Allah ini benar-benar sumpah yang agung, yang besar. Jika manusia mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu diatur Allah, diperintah Allah taat, baik yang disebut benda hidup maupun benda mati. Tetapi manusia dan jin itulah yang tidak semuanya akan mentaatinya. Padahal keterangan Allah, manusia dan jin diciptakan Allah untuk beribadah. Dengan kalimat ibadah yang umum diterjemahkan bahasa Indonesia menyembah, maka tidak semua manusia akan menyembah Allah, mulai nabi-nabi yang dahulu pertama kalinya maupun sekarang sama. Seruan nabi semuanya, anikudullah, hendaklah kamu semuanya menyembah Allah. Itulah pelajaran yang betul-betul bisa diambil, bahwasanya semua ciptaan Allah, baik yang disebut benda hidup maupun benda mati, bertasbih, tunduk patuh kepada Allah. Tapi sekarang kata-kata bertasbih di Indonesia ini dipakai macam-macam. Ya. Ada film yang mengatakan ketika cinta bertasbih. Nah, nggak tahu apa yang dimaksud. Udah, itu terserah sutradara dan yang memberi nama. Kata-kata tasbih yang diperintahkan Allah dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Manusia dengan ciptaan Allah yang paling sempurna,
maka diberikanlah aturan oleh Allah dalam kehidupan ini supaya manusia tetap sempurna. Pengertian sempurna ciptaan dan sempurna kedudukan martabat itu bisa tercapai asal manusia mau kembali mengikuti Allah. Kalau tidak mengikuti Allah, maka manusia tetap sempurna dalam ciptaannya, tapi martabat kedudukannya nanti akan menjadi paling hina, melebihi makhluk Allah yang hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia kami kembalikan pada derajat yang paling rendah, balhum adol, bahkan manusia lebih sesat lagi daripada binatang yang dianggap hina. Kalau manusia tidak tunduk patuh pada Allah, tidak akan menjadi mulia. Kehinaan itulah yang menyebabkan manusia mendapatkan siksa neraka Allah. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya bahwasanya apa yang dijadikan dasar sumpah-sumpah Allah itu semuanya sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai kitab yang diturunkan Allah di akhir zaman. Maka dengan Al-Quran itulah manusia diatur Allah. Dengan Al-Quran itulah kemuliaan bagi manusia apabila manusia tunduk patuh pada aturan Allah. Cuman kadang-kadang manusia keliru memahami Al-Quran, agama dan Nabi Muhammad itu padahal ini satu terkait, tidak terpisahkan. Islam dengan Quran dan Nabi Muhammad itu satu. Orang yang Islam, Quran, Nabi Muhammad pasti surga. Cuman kadang-kadang umat Islam sendiri di akhir zaman mengatakan Islam itu hanya untuk orang Islam, Quran pun hanya untuk orang Islam, Nabi Muhammad juga hanya untuk orang Islam. Inilah yang tidak pernah ada keterangan di dalam Quran maupun di dalam Al-Hadis. Justru yang diterangkan di dalam Al-Quran, Islam, Quran, Nabi Muhammad itu diturunkan Allah untuk seluruh manusia. Hati-hati para jamaah, mulai keyakinan itu harus kita atur mengikuti aturan Allah. Bahkan keyakinan itu tidak boleh kita kompromikan. Keyakinan itu tidak boleh mengikuti kehendak kita masing-masing, atau bahasa sekarang umum, beriman menurut keyakinan masing-masing. Inilah yang menyebabkan umat Islam nanti keliru memahami keimanan. Keimanan yang benar menurut syariat agama Allah Islam adalah keimanan yang tauhid. Keimanan yang benar-benar meyakini adanya Allah sebagai zat yang disembah, dan meyakini Al-Quran itu kalamullah yang hak. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang salah, yang batil, yang nyimpang, yang meragukan. Semua yang di dalam Al-Quran, baik ayat 1 maupun dengan ayat yang lain, sesungguhnya hak dan benar. Bahkan sesungguhnya setiap ayat dalam Al-Quran menerangkan tentang kebesaran Allah, dan sekaligus semuanya itu menanamkan ketauhidan yang benar. Memang di dalam kebanyakan ulama mengatakan Al-Quran itu kandungannya tidak hanya tauhid, ya benar.
Al-Quran itu isinya di samping merupakan sejarah orang dahulu, Al-Quran juga menerangkan tentang ketauhidan, keimanan. Al-Quran juga menerangkan, menetapkan sebagai dasar-dasar aturan atau hukum-hukum. Namun dalam hal ini Allah menetapkannya bahwa kemuliaan itu dapat dicapai oleh setiap manusia, yang mereka itu diawali dengan menyatakan diri masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang Al-Quran, bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu harus diamalkan. Sebab sekarang banyak orang yang mengatakan mengamalkan Quran itu yang penting dibaca tok. Lah, hati-hati, sudah termasuk mengamalkan Quran. Karena Al-Quran itu untuk kepentingan kita umat Islam, maka hanya berlaku di kalangan umat Islam secara pribadinya kepada Allah. Hati-hati. Keyakinan seperti itu tidak benar. Dan Al-Quran ini diturunkan Allah sebagai hudan, petunjuk, baik linnas di ayat 185 surat Al-Baqarah, dan ayat nomor 2-nya disebutkan hudan lil muttaqin. Hati-hati kalau orang mengandalkan pikirannya, dianggapnya Allah ini tidak konsekuen dengan ucapannya, atau bahasa kasarnya Allah itu mencela-mencela. Dalam Al-Baqarah 185 hudal linnas, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 kok hudal lil muttaqin. Mana yang benar ini Ustaz? Sering saya ditanya seperti itu. Yang benar ya dua-duanya. Di dalam surat Al-Baqarah 185 itu sebagai pertanda bahwasanya Al-Quran tidak dikhususkan Allah untuk orang Islam. Seandainya Allah mengatakan sebagaimana pengakuan kita di akhir zaman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lil muslimin. Kalau itu benar pengakuan kita di akhir zaman. Dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi orang muslim. Tapi Allah tidak demikian menyebutkannya, hudal linnas. Oleh karena itulah kalau ada manusia diajak kembali pada Quran tidak mau, sejak awalnya mereka itulah yang disebut orang kafir. Seperti orang Mekah saat itu diseru Allah, diseru Rasulullah untuk menyembah Allah dan mengikuti Quran, mereka enggak mau. Berarti mereka itu sejak awalnya sudah menolak. Siapapun yang menolak seruan Rasul kembali pada Al-Quran dalam kehidupan ini, mereka menolak, disebut kafir. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 hudal lil muttaqin, kalau kita pahami seharusnya pemahaman terbalik. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, harus mengikuti petunjuk Quran. Atau dengan kata lain, karena sekarang ini di akhir zaman, khususnya di negeri kita, semua sudah mengatakan beriman dan bertakwa. Tapi kalau tidak mau mengikuti Quran, maka disebut Allah tetap bukan orang yang bertakwa. Itulah hudal lil muttaqin.
Jadi sesungguhnya ini tidak mencela-mencela, cuma kita aja kadang-kadang menurut akal kita seolah-olah Allah mencela-mencela. Di satu sisi hudal linnas, di satu sisi hudal lil muttaqin. Kalau diterjemahkan petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang yang bertakwa, mana yang benar loh Mas? Berarti ayat yang kita adu, bukan ayat yang kita pahami sebagai penjelas ayat yang lain. Padahal kalau kita lihat dari pertama kalinya diturunkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu sendiri menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, berarti ayat 1 menjelaskan ayat yang lain. Akhirnya menjadi furqan, pembeda. Membedakan yang bagaimana? Membedakan yang hak dengan yang batil, membedakan yang halal dengan yang haram, membedakan yang ma'ruf dan yang mungkar, membedakan yang bertakwa dengan yang tidak, membedakan yang iman dan yang kafir. Jadi semua manusia yang pertama kali diseru oleh Rasulullah saat itu, yang berhadapan langsung dengan Rasul, mereka menolak seruan Rasul, berarti mereka itulah yang disebut orang-orang kafir. Apakah sampai sekarang berlaku yang sama? Ya. Setiap manusia yang tidak mau mengikuti Islam Quran Nabi Muhammad disebut oleh Allah mereka itu orang kafir, biarpun mereka sudah mengakui punya agama menurut keyakinannya masing-masing. Sebab agama Allah agama tauhid, dari yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi yang pertama hingga kepada Nabi yang terakhir, sesungguhnya agama Allah itu satu, yaitu agama tauhid. Ini berulang kali saya sampaikan, saya tidak pernah bosan, sebab masih banyak umat Islam mengatakan agama Allah itu banyak. Agama kan tidak hanya Islam loh, ini omongannya orang kafir, bukan omongan kita seharusnya. Kalau agama banyak itu agama musyrik. Mulai kapan agama musyrik? Mulai Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Jadi semua mereka yang beragama, yang tidak mengikuti Rasul Allah, dikatakan Allah agama mereka itu agama musyrik. Pengertian musyrik adalah bisa saja disebut menyembah selain Allah. Itulah mereka yang disebut pula sebagai orang kafir. Tapi ada musyrik yang menduakan Allah. Inilah kemusyrikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Sudah menyatakan Islam, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah zakat, tapi masih melakukan kemusyrikan, dalam arti bukan menyembah selain Allah saja, dalam hal ini menduakan Allah. Orang yang menduakan Allah juga disebut musyrik. Di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah. Cuman tidak pernah ada manusia mengatakan Tuhanku itu loh dua, nggak pernah ada. Aku mempunyai Tuhan dua, yang satu Allah, yang satu jin, nggak pernah ada. Nah, dengan perbuatan yang menduakan Allah inilah tetap mereka yang dianggap Allah musyrik. Dan dosa-dosa kemusyrikan itu dosa besar, tidak diampuni Allah. Surat An-Nisa ayat 48.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kemusyrikan, dosa syirik. Tapi Allah mengampuni selain itu. Siapa yang menyekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat isman aziman. Malah Allah gunakan kata-kata azim. Seringkali azim ini dipakai untuk sifat Allah. Ya, Allahul Aliyul Azim, Dzul Fadlil Azim. Tapi Allah menggunakan kata isman aziman ini betul-betul kemusyrikan itu dosa yang besar yang tidak diampuni Allah pelakunya. Yang sering saya ditanya, Ustaz, mosok Allah sekejam itu? Katanya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Kok ada Allah tidak mau mengampuni? Kan bertentangan dengan sifat Ghafur. Ini loh, manusia pasti mempertentangkan. Padahal Allah tidak mengampuni itu nggak salah. Kenapa demikian? Karena orang itu berbuat salah tapi nggak pernah merasa salah. Akhirnya dibawa mati tetap dianggap benar. Percaya atau tidak percaya, kalau menanyakan kita ini kepada mereka orang-orang non-muslim, agama Bapak itu benar atau salah, mereka akan ngomong benar. Padahal mereka tidak menyembah Allah seperti orang Jepang menyembah matahari. Coba kalau kita ketemu kaisar Jepang yang menyembah matahari, kita tanya, kaisar, apa betul agamamu benar-benar? Kamu yakin kamu akan masuk surga menyembah matahari? Iya. Nah, ini loh yang nggak pernah mereka merasa salah. Begitu pula orang Muslim yang sudah sholat, puasa, haji, zakat dilakukan, ternyata dalam urusan rezeki masih banyak ke Gunung Kawi. Namun demikian mereka kalau ditanya nggak merasa salah. Hati-hati. Tidak ada pengakuan salah inilah yang menyebabkan orang itu membawa dosa sampai mati. Kalau suatu dosa itu dibawa mati, ya tidak akan diampuni Allah. Lebih-lebih dosa kemusyrikan. Orang musyrik itu kan menyekutukan Allah. Yang seharusnya Allah disembah satu-satunya, tapi masih menyembah selain Allah. Baik itu yang mereka langsung menyembah selain Allah, dan orang Islam pun diancam musyrik itu karena menduakan Allah. Dengan menduakan Allah itulah yang disebut mereka kelak juga akan mendapat siksa. Bagaimana dengan sholatnya, dengan puasanya, zakat dan hajinya, tetap ditolak Allah. Seandainya jamaah punya pikiran, lo katanya perbuatan baik sekecil atom pun ditulis, perbuatan jahat sekecil atom pun ditulis, iya. Allah nggak pernah zalim. Kalau mereka yang ingin bukti otentik besok, ya Allah, mana buktinya kalau saya ini neraka padahal saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Aku timbang ya amal perbuatanmu, ternyata yang mantep dosanya. Kenapa? Karena dosa kemusyrikan mulai di dunia kehidupannya, selama hidup di dunia tidak pernah mengakui kesalahannya, maka selama hidup menyekutukan Allah dibawa mati, kalau ditimbang pasti dosanya yang mantap. Kalau dosanya yang mantap berarti amal ibadahnya yang ringan.
Maka diterangkan Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang apabila ditimbang Allah amal baiknya ringan, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah hawiyah itu? Tentunya kalau Allah nggak jawab, kita nggak tahu. Dijawab Allah, narun khamiyah. Hawiyah itu neraka yang apinya amat sangat panas dan tidak pernah padam. Inilah mereka yang menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. Apabila ingin bukti ditimbang Allah, yang mantap adalah dosanya. Dan menjadi ketetapan Allah semenjak diturunkan Quran hingga sekarang, Allah tidak pernah menghapus Al-Quran itu. Berarti Quran tetap berlaku sampai kiamat nanti. Innahu laqur'anun karim. Inilah yang harus benar-benar kita pahami, bahwasanya Al-Quran itu dzikrul lil alamin. Al-Quran itu adalah kumpulan-kumpulan ayat-ayat Allah yang membawa keterangan yang jelas tentang kebenaran. Dan dengan Al-Quran itulah kita bisa mendapatkan manfaat hidup ini, dan kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, baik nantinya di akhirat kita akan mendapatkan surga Jannatun Naim, di dunia kita mendapatkan ketentraman hidup bila kita betul-betul tunduk patuh pada Allah. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita sebagai hamba Allah diberi kekuatan iman tauhid dan bisa melakukan amal soleh agar kita menjadi hamba-hamba Allah, mendapatkan rahmat Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan, mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan saya berikan waktu. Monggo, silakan Bapak. Iya Ustaz. Sekarang itu orang-orang itu banyak yang ngetren, istilahnya cari rezeki itu minta selain Allah. Contoh gini Ustaz. Jadi misalnya OCB ini kalau ke wali ini itu kan wali Allah. Nah, gitu. Tolong jelaskan Ustaz. Ya. Manusia itu makhluk. Kalau permintaannya sekedar mengucapkan, Yai, saya doakan supaya bisa diberi Allah rezeki yang banyak, terus yainya berdoa, itu nggak salah. Tapi kalau ada syarat-syarat, ini bawa pulang nanti ditanam di rumahmu, pojokan 4 itu, yang satu ini tanam di tengah-tengah, lah ini bahaya. Itu kemusyrikan. Tapi kalau sekedar minta doa pada orang tua, pada siapa guru, yai kula niki dagangan, kula jenengan dongaaken dagangan kula saged laris, yainya hanya berdoa saja, itu enggak disalahkan. Selama yang dibaca doanya sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Tapi kalau ada selain itu saya tidak tahu, saya angkat tangan. Yang lain-lain itulah yang nantinya menyebabkan kemusyrikan. Meleset sedikit, musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah bisa dipahami Bapak ya? Makanya kita harus ngaji ini supaya kita tidak salah langkah. Jangan terus mengatakan saya juga tidak suudzon kepada kiai. Biasanya juga ada ilmu-ilmu yang dimiliki selain
ilmu dari Allah dan Rasulnya. Apa itu dalam bahasa kasarnya? Umumnya disebut punya magic. Lah, semua yang disebut magic di dalam Islam itu sihir, baik itu black magic maupun white magic, ilmu hitam maupun ilmu putih. Cuman kita kadang-kadang mengatakan kalau ilmu putih itu bukan sihir. Hati-hati. Sebab orang lain mengatakan magic umumnya itu baik white maupun black, menurut Allah itu sihir. Dan sihir itu bukan dari Allah. Tapi kadang-kadang sihir itu menggunakan ayat-ayat Allah. Hati-hati. Lu kok bisa ayat Allah dipakai sihir? Bisa, wong setan itu pinter. Apalagi sekarang ini setannya sudah sekolah S3 semuanya. Gue pinter timbang menungsane. Ampun, bisa dipahami? Monggo, kalau ada yang lain monggo. Saya tadi kan mengatakan bertasbih, tapi saya tahu orang-orang bertasbih itu pakai tasbih. Iya, itu bagaimana Ustaz? Memang ada dan kalau pakai tasbih yang alat hitung itu tasbih alat hitung, Mbak. Kata-kata sabbaha yusabbihu sabbih, ini ayat Quran banyak yang diawali dengan sabbaha. Ada yang diawali dengan yusabbihu. Ada yang diawali dengan sabbih. Ya, surat Al-A'la sabbih. Sabbaha itu ada surat yang lain. Yusabbihu surat yang lain. Jadi sabbaha yusabbihu sabbih ini satu makna. Yang bahasa agamanya bertasbihlah. Umumnya bacaan tasbih subhanallah. Artinya maha suci Allah. Kalau kita sudah mengucapkan subhanallah, hati, lesan, tangan, atau pakai niki. Lo kan sudah tiga-tiganya toh Pak, hati-hati loh ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Cuman kalau wiridan jangan tangan kiri. Nggak boleh kanan kiri oke. Kalau wiridan kanan saja. Subhanallah, subhanallah. Biasanya kalau sampai sini golek gini. Subhanallah jangan. Wiridan itu harus kanan saja. Ini untuk ke belakang. Tapi sekarang banyak orang kanan kiri oke lah. Ini bahaya. Kita harus menempatkan pada tempatnya. Itulah adil. Kalau diantem kromo itu malah ngawur. Ngawur itu zolim. Karena lawannya adil itu zolim. Orang zolim itu neraka. Nggak ada orang zolim masuk surga. Yang adil masuk surga. Nah, ngoten niku pernah ada yang tanya, Ustaz, meskipun yang adil itu orang kafir, oh enggak ada orang kafir itu adil, orang kafir semuanya zalim. Sejak awal sudah zalim kok bisa adil dari mana? Kalau itu hanya alat, Bapak. Cuman pengertian tasbih itu secara lesan mengucap subhanallah. Hati meyakini, lesan ikrar, tangan mengikuti. Inilah dengan subhanallah, maha suci Allah, kita harus mensucikan diri kita.
Karena suci tidak akan ketemu dengan yang kotor. Nah, dengan mensucikan diri kita itu wajib tunduk patuh pada aturan Allah. Tidak bisa orang mensucikan dirinya dengan aturannya dirinya sendiri, tidak bisa. Mosok rinso, nek rinso mencuci sendiri. Ya, reklame rinso kan mencuci sendiri. Menungso tidak bisa mencuci dirinya sendiri. Manusia mencuci dirinya harus mengikuti aturan Allah. Yang diperintah Allah lakukan, yang dilarang tinggalkan. Itulah makna tasbih sesungguhnya. Dan seluruh makhluk Allah apabila diperintah Allah bertasbih tunduk patuh, kecuali jin dan manusia. Pernah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim diapakan oleh Raja Namrud? Dibakar. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Tidak diturunkan hujan, tidak dihabiskan bahan bakar, tapi yang diperintah Allah api. Surat Al-Anbiya ayat 69. Kulna, kami berkata, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Api tunduk. Nurut akal jenengan, kira-kira nek api diperintah mau tunduk niku masuk akal napa mboten? Mboten masuk akal. Nggih ta? Karena api benda hidup atau benda mati? Api benda hidup? Lho kok tunduk diperintah Allah? Waktu Ka'bah diserang Abroha, karena orang Mekah dulu kafir. Jangan-jangan kalau orang Mekah disuruh Allah menyelamatkan Ka'bah, malah justru sebaliknya berkoalisi, berkolaborasi dengan Abroha, ikut menghancurkan Ka'bah. Allah nggak percaya dengan orang kafir. Yang diperintah Allah menyelamatkan Ka'bah siapa? Burung. Burung benda hidup. Nggih, hewan. Punya akal enggak? Kok tunduk diperintah Allah? Lah menungso duwe akal diperintah Allah ngeyel. Makanya manusia itu masuk neraka 3 perkara. Ngeyel, rewel, bawel, cara Jawane. Ngeyel, rewel, bawel, neraka. Sami'na wa ata'na, surga. Nah, itu pelajaran semuanya, menanamkan ketauhidan. Burung diperintah Allah taat, api disuruh dingin mau. Tapi nek enten tiang sulapan nggawa obor awake diobong, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, diobong awake gak kobong. Ini bukan mukjizat, ini sihir. Hati-hati, lain loh ya mukjizat dengan sihir. Jadi kalau ada orang membawa obor, kemudian baca ayat itu, badannya diobong gini nggak kobong, ini bukan karomah, bukan mukjizat, biarpun itu ayat Quran. Itu namanya sihir. Siapa yang memberikan dan mengajarkan sihir? Syaitan. Dengan cara apa syaitan mengajarkannya? Dengan ayat Quran tadi. Nanti kalau ada orang membaca itu, karena sudah transaksi dengan syaitan, dibantu syaitan. Ayo nek saiki sampean waca dhewe, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, nggawa obor lak kobong kabeh sampean.
Tapi mereka yang akrobat demo dengan itu karena sudah dibantu syaitan. Hati-hati loh ya. Nggak boleh terus mengatakan itu dulu kan Nabi Ibrahim begitu. Iya, Nabi Ibrahim itu yang memerintah Allah, bukan Nabi Ibrahim yang moco. Nah sakniki sing moco awake dhewe diobong-obong dhewe. Terus gak mempan inilah mukjizat Allah ayat itu. Wah, ini bujui, itu sihir, jangan percaya sampai musyrik. Ampun, jelas. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita diberi Allah kekuatan iman tauhid, amal ibadah kita diridhoi Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, agar kita berbahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.